Nah, selanjutnya adalah hukum taklif. Taklif itu apa? Saya ingin membahasnya dari kacamata hukum atau usul fikih. Jadi ada fikih. Fikih itu adalah turunan yang secara detail membahas tentang hal haram. Tapi di atasnya itu kita akan mengerti sebuah hukum secara global dan kita punya pengetahuan yang lebih luas lagi. Contoh dasar. Apa hukumnya kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah? Ya lihat dulu. Kalau itu perkara yang usul nggak boleh. Apa artinya yang usul? Yang mendasar, misalnya rakaat dalam sholat nggak boleh ditambah. Ya, tapi perkara lain, sedekah pakai QR nggak ada zaman Rasulullah. Ya, zaman saya gimana hukumnya? Ya boleh. Apa kaidah usul fikihnya? At-tarku la ya'ni tahrim. Ketika Rasulullah tidak mengerjakan bukan berarti hal. Coba kita kasih list apa saja yang tidak ada zaman Rasul dan ada zaman Rasul dan ada zaman kita saat ini. Banyak sekali. Dan nggak mungkin mengharamkan hal tersebut. Ya. Karena ada juga kaidah usul fikih yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau Anda mengatakan ini tidak boleh, ini haram, dalilnya apa? Begitu, jangan kebalikan. Segala sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Baik. Sekarang saya ingin membahas apa itu sebenarnya taklif. Taklif itu kan asal katanya kallafa yukallifu taklif atau beban. Kallafa yukallifu taklif. Ini adalah beban syariat artinya. Orang yang dibebani syariat namanya mukallaf. Jadi kita bahas istilahnya akil balik dah. Balik nih. Akil balik. Akil itu artinya berakal. Baliknya artinya sampai usia mukallaf. Usia yang dibebani oleh syariat. Kallafa yukallifu taklif. Secara bahasa adalah beban. Secara istilah saya akan bacakan bagaimana teks yang benar. Menurut jumhur ulama, taklif adalah hukum yang menghendaki mukallaf, objek hukum. Taklif adalah hukum yang menghendaki mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan atau memilihnya antara mengerjakan dan meninggalkan. Sederhananya, istilahnya adalah taklif itu mengerjakan atau meninggalkan atau diberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Pilihan. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi pada dasarnya kan nanti turunannya itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tapi kalau ditarik pada dasarnya adalah hukum taklif itu kalau nggak mengerjakan, meninggalkan, atau diberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Baik, saya kasih dalil. Yang mengerjakan di atas misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah zakat. Ini adalah perintah, perintahnya wajib. Dan tidak semua perintah di dalam Al-Quran itu wajib. Dalam bahasa Arab ada frasa yang menunjukkan fi'il amar namanya. Fi'il amar. Fi'il itu artinya verb. Dalam bahasa Inggris fi'il amar.
Fi'il amar ini artinya perintah. Terus apakah semua perintah di dalam Al-Quran bermuatan wajib? Belum tentu. Nah itu gunanya kita belajar seperti malam ini. Kalau orang hanya berdasarkan terjemahan Quran, hanya berdasarkan terjemahan Al-Quran saja, gak bisa dia menentukan ini perintah wajib atau sunnah atau mubah. Saya akan kasih contoh semuanya ada perintah, tapi nyatanya tidak semuanya wajib. Waqimus sholata wa atuz zakah, wajib hukumnya mendirikan sholat. Kenapa? Karena ada dalil lain yang memperkuat ini. Apa dalilnya? Kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada yang menguatkan dari Al-Quran, itu hadis dari Rasulullah SAW, sehingga level perintah di sini adalah wajib mengerjakan. Jadi tidak semua perintah itu wajib. Yang kedua, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian, nah ini perintah untuk meninggalkan. Wala ta'kulu, jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan batil. Ini perintah agar kita meninggalkan larangan tersebut. Ini cakupannya luas ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan hal yang batil. Batil itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hati-hati yang menggunakan fasilitas wifi di kantor. Jangan digunakan untuk urusan pribadi. Hati-hati menggunakan mobil dinas kantor. Kalau tidak ada akad kontrak boleh digunakan untuk mengantar anak kita sekolah, jangan digunakan. Ini termasuk daripada larangan Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kalian dengan hal yang batil, which is sesuatu yang bukan peruntukannya. Ini terlalu luas kalau zaman sekarang ini, banyak sekali yang kita lakukan tanpa disadari ternyata itu adalah sesuatu yang batil. Ya, saya teringat salah satu statement dari Wakil Ketua KPK itu, kalau dia mau ngantar anaknya gak mau pakai sopir kantor, selalu dia. Kenapa? Karena sopir ini digaji negara untuk mengantar dia ke kantor dan juga urusan lain, bukan ngantar anaknya. Nah kalau kita sekarang udah terlalu banyak, ini kerjaannya job desknya begini, ternyata pekerjaannya begini. Kita sebagai atasan bisa begini, bisa begitu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan sesuatu harta di antara kalian dengan perkara yang batil. Ini adalah perintah untuk meninggalkan. Jadi yang pertama, perintah mengerjakan, which is wajib, termasuk sholat dan juga zakat. Kemudian perintah untuk tidak melakukan, jangan sampai kita memakan harta di antara kita dengan perkara yang batil. Yang ketiga, ada perintah tapi sifatnya bukan wajib, tapi pilihan. Firman Allah Subhanahu wa taala ini kalau di malam bulan suci Ramadan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah, minumlah di antara kalian sampai kalian melihat antara benang putih dan benang hitam yang menandakan itu sudah masuk waktu fajar. Minal
jam ya, tidak ada jam, tidak ada muadzin di masjid-masjid yang menangkap imsak nggak ada. Jadi perintah dari Allah adalah kalian makanlah dan minumlah sampai kalau kalian di padang atau di tempat yang gelap ada benang putih sama benang hitam, itu antum bisa bedain mana yang putih mana yang hitam. Kalau di malam dalam berita kan tidak tahu mana yang benang putih, mana yang benang hitam. Nah, dulu perintahnya adalah makanlah dan minumlah sampai kalian bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Saya mau nanya, kira-kira perintah makan dan minum di sini kita wajib makan dari waktu buka sampai fajar, atau ya udah kita buka kurma makan terhabis isya selesai? Ya kan? Tidak ada yang mewajibkan kita makan terus daripada buka sampai fajar. Nggak ada. Loh, tapi kan ini fi'il amar, Ustaz. Ini adalah perintah dari Allah. Tidak semua perintah itu wajib. Ya kalau kita baca terjemahnya kan makanlah dan minumlah. Wah, ini perintah dari Allah. Tidak semua perintah Allah bermuatan wajib. Nah, ini pentingnya kita belajar fikih atau usul fikih. Nanti ada namanya qarinat atau dalil-dalil penunjang lain. Qarinatul adillah. Jadi dalil-dalil penunjang yang lain. Ya. Banyak sekali di beberapa terjemahan itu meleset dari makna aslinya. Saya tidak menyalahkan penerjemah, tapi memang kelemahan bahasa kita yang vocabulary-nya, kosakatanya itu terbatas. Seingat saya, waktu Pak Anies masih jadi Mendikbud, itu kosakata bahasa Indonesia baru sampai 100.000, hanya 100.000. Sementara bahasa Arab kurang lebih 12.500.000. Dan ini pernah saya tanyakan kepada profesor ahli bahasa, saya bilang benar nggak 12,5 juta? Saya lupa profesornya dari Maroko atau dari Mesir. Di satu sesi di sebuah kuliah saya tanya, benar nggak? Oh tuh lebih dari itu aja gitu kan. Ini mungkin kodifikasi yang sudah lama, mungkin beberapa kali lipat dari itu, bahkan lebih banyak dari itu. Jadi luasnya bahasa Arab itu susah untuk ditandingi bahasa lain, sehingga kalau nerjemahin itu susah. Al-Wahhab, Al-Mu'ti, Ar-Razzaq, yang Maha memberi itu banyak sekali Allah itu. Memberi sesuatu itu dalam bahasa Arab beda antara orang yang di bawah kita sama yang setara sama yang di atas, itu beda penyebutannya. Duduk pun beda, duduk yang lama, duduk sebentar, duduk yang buru-buru, itu beda bahasa Arab. Kalau kita mah duduk baik, ya paling yang bedanya nongkrong, ya kongko-kongko itu agak lama biasanya pembahasannya. Wa idza marartum beliau berjannah fartaqu fiha. Kalau kalian lewat di salah satu taman surga yaitu majelis ilmu seperti ini, Rasulullah katakan fartaqu fiha. Rasulullah nggak bilang fajlisu fiha, tapi Rasulullah bilang fartaqu fiha. Irta'a ini ada dua versi. Irta'a yang pertama adalah ketika unta minum air kan banyak. Nah, ketika dia udah puas, kenyang minumnya, itu namanya irta'a. Maka kita ambil kesimpulan Rasulullah mengatakan fartaqu fiha, artinya duduknya jangan nanggung. Duduknya jangan nanggung. Jangan antum hanya mengambil 5 menit pertama dari sesi taklim ini terus pulang nanti. Biasanya ada definisi-definisi yang belum sempurna sehingga ilmunya nanti menyesatkan. Sama kayak orang hanya belajar dari YouTube, kuotanya habis, buffering di pertengahan dia nggak tahu bunyinya apa. Yang ini biasa dilakukan oleh buzzer. Setiap orang pidato apa diambil yang potongan tertentu yang bisa menyebabkan fitnah, dan ini haram. Sudah ada fatwa dari MUI, orang yang berprofesi sebagai buzzer atau laler ya,
itu haram kalau tujuannya untuk menyebarkan fitnah. Bayangkan orang itu karakternya dibunuh dan tidak ada waktu untuk kita mengklarifikasi yang ada di pikiran orang bahwa orang itu ternyata seperti itu. Siapa menciptakan bahasa? Jadi itu haram. Mudah-mudahan kita terjauh dari profesi ini. Yang boleh adalah kita menjadi admin, itu boleh. Atau kita menjadi seorang yang bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Admin media-media hijrah sekarang sudah banyak. Akun-akun sosial yang bagus juga sudah banyak sekarang. Ya, jadi seperti itu saja lah, jangan jadi buzzer. Sekarang sebentar lagi kita memasuki bulan-bulan politik. Beberapa waktu lalu saya pernah meeting di Mabes Coffee Morning. Itu salah satu wilayah mengatakan begini, tantangan yang kita hadapi di pilkada ini jauh lebih besar ketimbang pilpres. Karena titiknya terlalu banyak, lebih dari 500 titik di Indonesia, dan mereka sudah punya peta mana yang yellow area, ada yang red area, ada yang hijau. Termasuk yang merah itu Jakarta, Papua itu sama itu. Kita dari Masjid Al-Falah ini harus menjadi pemersatu umat. Siapapun pemimpin kita di Bogor nanti, taklimnya tetap serahmat. Ya, setuju ya? Iya, taklim tetap di sini. Ya, sama-sama di sini. Kita nggak perlu perbedaan politik, perbedaan pandangan politik, preferensi politik itu di luar. Di sini kita bersatu ngaji yang benar. Masih banyak ilmu Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kaji. Kita ini belum masuk kepada pendahuluan ini, baru kulit-kulitnya masih kulit nih tentang taklif. Tentang toharoh itu belum masuk nih. Saya ingin membangun kesadaran yang tinggi bagaimana hukum itu menjadi concern kita bersama. Bayangkan Allah itu memberikan beberapa pilihan, kemudian hukum, kemudian apa yang dilarang. Ini semua dari awal, ini masih permukaan. Nanti turunan-turunannya banyak sekali. Kenapa itu wajib? Kenapa itu sunnah? Makruh, mubah, haram. Konsekuensinya apa? Kemudian apa saja hukum-hukum yang saat ini dilahirkan pada era-era sekarang kontemporer yang mungkin nanti saya akan masukkan di sini fatwa-fatwa terbaru dari MUI, dari hasil bahsul masail, sehingga bisa menjawab keresahan-keresahan kita di kehidupan kita sehari-hari. Jadi fikih itu tidak boleh menjadi barang rusak. Kan selama ini fikih itu hanya yang dibahas yang zaman Imam Syafi'i itu, Mas'ul Khufain, itu kan zaman dulu sebenarnya. Padahal era sekarang ini sudah ada yang baru-baru sekarang, hukum-hukum baru untuk menjawab permasalahan pada hari ini. Banyak sekali. Maka saya pernah bertanya tentang hukum sebuah negara itu kenapa harus ada DPR? Ada nggak zaman Rasulullah seperti itu? Yang model seperti itu kan jangan dibahas sebenarnya. Zaman Rasulullah ada namanya ahlul halli wal aqdi. Jadi para sahabat itu di sebuah kaum kan banyak kaum-kaum suku-suku, ada pentolan-pentolannya, inilah yang diutus ke Rasulullah dan ini biasanya diajak diskusi. Jadi gambaran DPR saat ini, parlemen saat ini untuk mengawasi eksekutif. Ada zaman Rasulullah kan kayak gitu. Ahlul halli wal aqdi. Nanti kita jelaskan case by case. Nah, terasa ya kalau kalah ya, udah mau jam 12, jam 7. Kemudian lagi udah ada. Selamat berkah semuanya di sini. Ya, pokoknya setiap ada tema biasanya nggak selesai satu ketemuan katanya. Misalnya lebar kemana-mana. Tapi terus terang ya di Al-Falah ini menarik sekali pengajiannya, sangat proper dan yang dibahas pun adalah hal-hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Sering saya ungkapkan kita nggak perlu daki-daki ke langit, sementara kita nggak injak bumi. Bicaranya terlalu tinggi masalah makrifat dan sebagainya, sementara kadang hulunya nggak benar mas. Hulu Jadi kalau saya mungkin kasih pertanyaan saat ini secara random saja, mungkin gak ada yang bisa jawab. Berapa kali kita dalam surat angkat tangan? Dan juga kayak gini. Hah? Ada 4.
Insya Allah nanti saya akan jelaskan di pertemuan